menetas, perjalanan Sobat Otan dimulai dari telur dulu teman. Telur-telur ini hanya berasal dari ratu lebah. Bentuk ratu lebah paling besar di antara lebah lainnya, jadi paling gampang banget mengenalinya. Oh iya, dalam satu hari, ratu lebah bisa bertelur hingga 1000 telur loh. Wiu! Ratu lebah mencari tempat yang kosong untuk bertelur teman. Jadi kalau di sarang sudah ada madu atau larva, gak bakal deh dia bertelur di situ. Dari telur-telur ini, nantinya bisa saja menetas ratu lebah, lebah pejantan, atau lebah pekerja. Semua tergantung dari kualitas larvanya. Telur-telur ini akan menetas menjadi larva dalam jangka waktu 3 hari. Larva-larva ini nantinya akan bertahan kurang lebih 5 hari. Kemudian akan tertutup oleh benang-benang halus. Setelah 7 hari, larva-larva ini akan menjadi pupa dan siap untuk menetas. Sama ratu koloniku ya. Halo, aku adalah Ratu Lebah, pemimpin di dalam sarang. Selain bertelur, tugasku juga menjaga koloniku agar tetap kompak. Aku dapat bertahan hidup hingga 5 tahun loh. Masa hidupku lebih lama karena aku hanya mengkonsumsi royal jelly yang penuh dengan gizi. Nah, kalau aku adalah lebah pekerja. Aku paling senang jika ada bunga yang sedang mekar karena banyak sari madunya. Aku bisa mencari madu hingga radius 3 km dari sarangku loh. Jadi gak heran kan kalau aku disebut sebagai lebah pekerja? Sayangnya masa hidupku hanya sekitar 3 bulan teman. Oh iya, semua lebah pekerja itu betina loh. Tapi aku tidak bisa menghasilkan telur. Karena yang bisa menghasilkan telur hanya ratu lebah. Kalau yang ini pasti lebah pejantan ya. Iya benar Tan, aku adalah lebah pejantan. Aku lebih besar daripada lebah pekerja, tapi lebih kecil daripada ratu lebah. Tugasku adalah menambah jumlah lebah di dalam koloniku, agar regenerasi bisa terus berlangsung. Selain itu, aku juga punya kewajiban untuk menjaga sarang loh. Walau aku tidak mempunyai sengat seperti lebah pekerja atau ratu lebah. Mantap! Semua punya perannya masing-masing dalam koloni ya. Ini baru namanya kompak. Adik-adik, lagi belajar tentang lebah ya? Wah, seru nih. Otan ikut dong. Ikut panen madu. Tandanya madu siap panen bisa dilihat dari bagian sarangnya yang sudah tertutup lilin. Kayak begini teman. Sebelum memanen madu, lapisan lilin kita bersihkan terlebih dahulu agar madunya mudah dikeluarkan.
Kemudian, sarang lebah dimasukkan ke dalam alat khusus seperti ini. Paman, ayo putar alatnya dengan cepat, biar madu-madunya bisa keluar. Lebah, kok kamu masih minum madu yang dikasih sama paman sih? Ya ampun Tan, kamu belum tahu ya? Kalau musim paceklik begini, aku nggak punya stok madu yang cukup untuk makananku. Karena banyak bunga yang belum mekar. Makanya, paman berbaik hati memberikan madunya. Setelah stok madu yang kami kumpulkan diambil dan digunakan untuk kebutuhan manusia. Walah, begitu ya ceritanya. Selain butuh makanan, lebah-lebah ini ternyata butuh minum juga loh teman. Biasanya di pagi hari, lebah akan minum di pohon yang masih berembun. Tapi kalau siang terik kayak begini, lebah-lebah pasti mencari sumber air terdekat. Seperti di batu-batu dekat kolam ini. Banyak banget lebahnya ya. Ayo minum yang banyak biar gak dehidrasi. Oh iya, ada tips nih dari Otan cara minum madu yang benar. Pertama, gunakan sendok plastik ya. Jangan gunakan sendok berbahan lain karena akan mengurangi kualitas madu. Kedua, minum 2 sendok makan di pagi dan malam hari. Dijamin deh, tubuh menjadi lebih sehat kayak Otan. Ngomong-ngomong, lebah juga suka olahraga loh. Ini bukan olahraga Tan. Aku mengepakkan sayap seperti ini untuk mengurangi kadar air di sarangku. Jadi kualitas madu tetap terjaga tanpa banyak kandungan air. Bagaimana nggak terjaga coba? Dengan 4 sayapku ini, aku dapat mengepakkan sayap sebanyak 11.400 kali per menit. Teman, coba tebak. Ini bunga anggrek atau belalang, hayo. Apa? Bunga anggrek? Salah dong, ini belalang teman. Tubuhnya seperti belalang sembah, hanya saja terlihat lebih menyerupai bunga anggrek dengan warna dan corak yang indah. Makanya belalang ini dinamai belalang anggrek atau mantis orchid. Kemiripan ini dimanfaatkan si belalang untuk menyergap lebah mangsanya. Ditambah zat feromon yang dikeluarkannya membuat lebah sering jadi sasaran empuk si belalang. Bah, awas! Jangan sampai tertipu dengan warna dan juga baunya. Kalian kurang hati-hati sih. Jadi ketangkap deh. Cepat banget sih tadi. Paman editor, tolong diulang dong gambarnya. Selain kecepatan, si belalang juga punya senjata andalan lain, yaitu duri-duri di tangannya. Jadi saat tertangkap, mangsa dari belalang ini akan langsung dicengkram dengan kuat. Baru deh, belalang melahapnya sampai habis tak tersisa. Ada apa ini? Ada apa? Ada anggota kawananku yang mati, Tan. Sesuai kebiasaan, kami akan bergotong royong untuk membuangnya keluar dari sarang, agar jasad yang membusuk tidak menyebarkan penyakit ke anggota yang lain.
Lebah ini sangat setia pada koloninya loh, terutama sama ratunya. Seorang ratu rata-rata memiliki 5.000 lebah bawahan. Makanya, kalau ada 2 ratu lebah dalam satu koloni, salah satunya pasti diserang dan diusir. Kayak begini nih teman, ratu lebah yang bukan berasal dari koloninya langsung diserbu dan diusir oleh kawanan lebah. Makanya, jangan sembarangan masuk ke koloni yang lain, sob. Tapi kalau yang kesasar lebah pekerja bagaimana ya? Oke, kita cat beberapa lebah di dalam satu koloni plus sarangnya dengan cat air warna merah ya. Ayo paman, lepaskan lebahnya. Wah, ternyata ada yang berhasil masuk kembali ke sarangnya. Hebat! Hehehe, itu ada satu lebah malah masuk ke sarang lain. Ternyata lebahnya kesasar, teman. Ternyata dalam satu koloni, lebah pekerja bisa saja salah masuk ke dalam sarang yang bukan koloninya. Wajar saja sih, setelah terbang mencari madu, pulang-pulang banyak sarang. Jadinya bingung deh. Bedanya, lebah pekerja ini nggak diusir oleh kawanan lain. Justru malah dibiarkan begitu saja. Teman, paman peternak biasanya membuat koloni baru dengan menciptakan ratu lebah, agar madu yang dihasilkan lebih banyak. Panaskan lilin sampai mencair, sambil diaduk-aduk terus seperti yang paman lakukan nih. Sekarang kita bikin sarang untuk ratunya ya paman. Sarang harus dibuat lebih besar dibandingkan sarang aslinya, karena ratu membutuhkan tempat yang lebih besar untuk berkembang. Sudah selesai dicetak seperti kapsul, sarang-sarang ini ditempel di materi kayu agar bisa diletakkan dalam sarang. Masukkan royal jelly ke dalam sarang ya teman. Karena sarang ini baru dan buatan, makanan harus diisi secara manual. Larva-larva yang berkualitas. Larva yang dibutuhkan untuk membuat ratu lebah adalah larva yang baru menetas. Tapi ingat ya teman, usia larva tidak boleh lebih dari 3 hari. Soalnya kalau lebih, pasti gagal untuk jadi ratu lebah teman. Karena secara tidak langsung, larva tersebut sudah terbentuk menjadi lebah pekerja atau pejantan. Masukkan sarang buatan ini ke dalam sarang yang sudah terbentuk koloninya. Letakkan sarangnya dengan posisi terbalik ya. Karena selain ruang yang besar, kriteria agar bisa menjadi ratu lebah adalah posisi sarang yang menghadap ke bawah. Jangan lupa teman, setiap hari harus selalu dicek perkembangan larvanya sampai menjadi ratu lebah. Sudah lahir, ratu tersebut harus segera dipindahkan ke dalam sarang barunya ya teman. Kalau tidak, ratu baru pasti akan langsung diusir. Oh iya, jangan lupa tambahkan juga lebah pejantan dan pekerja dari sarang sebelumnya teman.
membuat sarang buatan, lilin wax juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya loh. Gak percaya? Sekarang kita bandingkan antara sepatu diolesi lilin dengan yang tidak. Yap, sepatu yang diolesi oleh lilin wax langsung tahan air. Sedangkan yang tidak diolesi masih basah. Karena lilin dan air tidak bisa menyatu. Makanya, air langsung mengalir begitu saja. Selain madu, sengat, dan juga lilin, ada lagi nih salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dari lebah, yaitu polen. Polen memiliki khasiat untuk membentuk sel baru dan menjaga daya tahan tubuh teman, terutama terhadap bibit penyakit. Untuk mengambil polen dari lebah, kita harus pasang dulu jebakan polytrapnya. Polytrap ini kita pasang di depan pintu masuk sarang lebah. Ayo paman, pasang yang kuat biar nggak lepas jebakan kita. Polen terbentuk dari sari bunga yang dibawa oleh lebah ke dalam sarang. Sari bunga sebagian menjadi madu dan sebagian lainnya menjadi polen. Jadi saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menempel pada serbuk sari bunga yang kemudian ikut terbawa ke dalam sarang. Polen-polen yang terbawa juga menjadi salah satu makanan bagi lebah yang muda loh. Tuh teman, perhatikan deh lebah-lebah yang masuk ke sarang melalui polytrap ini. Lebah-lebah yang membawa polen berusaha masuk ke dalam lubang yang kecil-kecil ini, sehingga polen yang terbawa langsung terlepas dan masuk ke dalam penampungan. Biasanya polytrap ini dipasang pagi-pagi teman, karena pagi waktunya lebah keluar mencari nektar bunga. Kemudian menjelang siang, lebah-lebah sudah pulang dengan membawa madu dan polen di kaki-kakinya. Saatnya kita panen polen ya paman. Wih, sudah lumayan banyak tuh polennya. Asik. Setelah panen, polen-polen ini biasanya didiamkan sampai kering agar tahan lebih lama teman. Selain untuk menjaga daya tahan tubuh, polen juga bermanfaat bagi kesehatan kulit. Karena polen banyak mengandung vitamin E yang dibutuhkan oleh kulit kita. Cukup mudah kok untuk memakainya teman. Cukup beli polen yang sudah halus supaya nggak susah-susah lagi menumbuknya. Tambahkan sedikit air pada serbuk polen, lalu aduk-aduk seperti ini ya. Eits, maskernya jangan sampai terlalu kental atau cair ya. Oke, sekarang tinggal oleskan polen ke wajah menggunakan kuas. Oleskan sampai merata ya teman. Tunggu sampai kering, lalu dibilas deh. Silahkan mencobanya teman.